Mas. Saudara Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Christomay Sianturi, sudah bersama kami di Breaking News Kompas TV melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Christomay dengan Ihsan Sitorus dari Kompas TV, Pak. Ya, selamat sore Pak Sitorus. Pak Christomay, ada 4 prajurit TNI yang kami peroleh kabarnya tewas bersama 9 warga sipil di Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada kami, Pak Christomay? Ya, jadi memang betul pada tanggal 12 Mei 2025 pukul 9.30 bertempat di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, telah terjadi musibah ya di lokasi peledakan yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Pada saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai atau amunisi expired inventaris TNI AD dari Gupusmu 3 Puspalat tahun 2025. Dan adapun data korban yang sudah kami terima yang meninggal dunia atau gugur, yang pertama adalah anggota TNI Angkatan Darat atas nama Kolonel CPL Antonius Hermawan, STMM, Kepala Gudang Kagusmu 3 Puspalat, kemudian Mayor CPL Anda Rohanda, Kasimingut Bakum Gupusmu 3 Puspalat, Kopda Erit Peambodo, anggota Gupusmu 3 Puspalat, dan Pratu Aprio Seriawan, Gupusmu 3 Puspalat. Dan ada juga 9 orang masyarakat sipil, yaitu antara lain 1 Saudara Agus bin Kasmin, 2 Ipan bin Obur, 3 Anwar bin Inon, 4 Saudara Ius Ibing bin Inon, 5 Saudara Ius Rizal bin Saipullah, 6 Saudara Toto, Saudara Sakan Bambang, Saudara Rustiawan, dan Saudara Endang. Ini korban-korban yang meninggal dunia di lokasi kejadian, dan saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke SUD Pamengpek untuk dilakukan otopsi dan pemusnahan jenazah. Dan kita terus berkoordinasi dengan aparat terkait di tempat untuk mengamankan lokasi peledakan dan mengklirkan tempat tersebut ya, karena kita masih mengkhawatirkan adanya ledakan-ledakan lainnya. Karena itu tempat itu harus steril. Dan saat ini kita akan berkonsentrasi untuk melakukan investigasi kenapa hal tersebut bisa terjadi. Nanti ke depan kita akan detilkan apa penyebab terjadinya ledakan tersebut. Untuk lahan yang digunakan itu adalah lahan peledakan, adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang memang sudah rutin digunakan untuk pemusnahan amunisi aktif atau amunisi yang sudah expire tadi. Demikian Mas yang bisa kita sampaikan untuk sementara ini. Oke, Pak Christomay, ini sudah dilakukan sesuai prosedur dan kabarnya sudah diinformasikan kepada warga setempat. Sebenarnya kronologisnya seperti apa Pak Christomay? Ini ledakan terjadi sekitar pukul 9.30. Kabarnya dari informasi yang kami himpun ada ledakan awal yang menyebabkan warga sipil menghampiri lokasi pemusnahan. Apakah itu benar? Ya, nanti kita akan dalami hasil investigasi apa yang menyebabkan bisa terjadi demikian. Artinya memang biasanya, kebiasaan di tempat di sana adalah apabila selesai peledakan, gitu ya, masyarakat datang untuk mengambil sisa-sisa ledakan tadi, apakah serpihan logamnya yang dikumpulkan, kemudian tembaga atau besi yang memang bekas dari misalnya granat, bekas dari mortir. Nah itu yang biasanya masyarakat mengambil logam tersebut gitu ya. Nah, nanti kita lihat, kita akan dalami lagi kenapa itu bisa terjadi, sehingga mungkin ada ledakan kedua atau detonator yang belum meledak sebelumnya, sehingga ketika masyarakat meledak ke sana terjadi ledakan susulan. Tapi itu baru dugaan awal ya, kita akan dalami lebih lanjut. Demikian Mas. Oke, Pak Kapuspen, kami sangat awam soal ini. Amunisi yang sudah tak layak pakai ini apakah memang lebih rawan untuk meledak tanpa direncanakan atau seperti apa, Pak? Ya, namanya munisi sudah kadaluarsa ini kan tidak bisa kita perkirakan, Mas. Artinya juga isiannya apakah masih sesuai dengan yang memang seharusnya ada atau
untuk pemantiknya juga masih sesuai dengan yang memang sudah sesuai prosedurnya atau bagaimana. Nah, ini nanti yang kita akan dalami ya, kenapa bisa terjadi seperti ini gitu ya. Namanya juga munisi parkir, munisi bekas, itu pasti ada yang sudah tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ada gitu, Mas. Pak Kapuspen, ini amunisi apa yang akan dimusnahkan tadi pagi? Ya, ada beberapa macam munisi, ada granat, ada sisa mortir ya, yang memang belum sempat dipakai, tapi sudah lewat masa pakainya atau kadaluarsa, sehingga munisi-munisi tersebut memang rutin bagi kita TNI untuk memusnahkan benda-benda atau sisa-sisa munisi yang tidak terpakai tadi, Mas. Oke, untuk prosedur pemusnahan sendiri, Pak Kapuspen, apakah amunisi yang kadaluarsa tadi akan meledak sesuai dengan ledakan yang akan terjadi sebelum dia kadaluarsa, atau seperti apa, atau ada cara-cara lain? Nanti hal-hal detail dan teknis akan kita sampaikan lebih lanjut ya, Mas. Sementara ini saya baru bisa menyampaikan apa yang terjadi di sana, kemudian saat ini sedang diadakan otopsi dan pemulasaran jenazah di RSUD sambil kita mensterilkan tempat kejadian. Demikian, Mas. Sedikit lagi, Pak Kapuspen. Pak Kapuspen, ada 9 warga sipil yang tewas pada kejadian ini. Sebenarnya prosedurnya seperti apa, Pak? Ada jarak radius yang dipastikan TNI tidak ada warga sipil di sana saat pemusnahan? Kan tadi di awal sudah saya sampaikan, Mas, sebetulnya itu terbiasaannya adalah masyarakat ketika setelah selesai ledakan dikira aman, mereka merapat ke lokasi kejadian. Nah, itulah yang akan kita dalami nanti, apakah semua SOP itu sudah dikerjakan atau belum, gitu ya. Nah, saat ini kami belum bisa mengandai-andai, belum bisa menduga, karena kita juga baru menerima laporan ini, laporan yang sifatnya sementara. Gitu ya, Mas ya. Oke, terakhir Pak, sisa-sisa amunisi yang masih kadaluarsa yang belum sempat dimusnahkan seperti apa, Pak? Apa sudah diamankan? Sudah, Mas, sementara sudah diamankan. Makanya tadi kan saya sampaikan bahwa tempat itu saat ini sedang disterilkan karena kita masih menduga adanya sisa-sisa munisi yang belum meledak lainnya. Nah, saat ini kita mensterilkan agar jangan ada personel atau masyarakat yang mendekati tempat tersebut. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Kapuspen TNI Majen Christomei Sianturi sudah berbagi informasi bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Pak Kapuspen.